Oke, sekitar 1 menit lagi kita masih menunggu teman-teman yang baru join. Saat ini sudah ada 24 partisipan. Mungkin buat teman-teman di sini yang sudah join masih bisa juga untuk ajakin teman-teman lainnya untuk mengikuti webinar ini karena sekarang Kak Ica juga sudah join di sini dan siap untuk sharing materinya. Dan tentu aja semua materinya akan menarik dan bermanfaat bagi teman-teman yang khususnya memang mau mendaftar Australia Awards Scholarship tahun ini ya. Oke, mungkin kita bisa coba mulai acaranya pada malam hari ini. Saya akan buka dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Kak Ica sebagai pembicara dan teman-teman dari ETUD. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing mengenai topiknya itu mendapatkan beasiswa Australia Awards Scholarship. Bisa enggak ya? Dan next kita akan perkenalan dulu mungkin untuk teman-teman yang baru tahu tentang ETUD. Oke. Jadi salam kenal dari ETUD. Halo semuanya. Jadi ETUD ini termasuk saya sendiri, kita itu timnya ada 6 orang dan di sini kita mau membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan persiapan pendaftaran studi ke luar negeri. Jadi kemarin kita baru saja menemani teman-teman yang mendaftar ke kampus di Swedia. Dan sekarang juga kita beralih fokus karena sesuai timeline ke teman-teman yang mau mendaftar ke universitas di Australia. Dan apa saja kegiatan ETUD. Jadi sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan secara gratis juga. Di sini ada drop-in consultation, ada webinar yang saat ini teman-teman sedang ikuti. Mungkin teman-teman juga udah join di Telegram grupnya ETUD. Di sana teman-teman bisa diskusi dengan para mentor dan teman-teman pendaftar lainnya yang mau mendaftar ke universitas di Swedia dan juga Jerman untuk saat ini. Terus kemarin juga ETUD sudah membuka lagi mentorship program setelah sebelumnya baru selesai mentorship program untuk tujuan Swedia dan sekarang baru saja ditutup mentorship program ke universitas di Australia dengan mentornya sendiri adalah pembicara pada malam hari ini. Terus untuk teman-teman juga yang lagi nyiapin pendaftaran kampus atau beasiswa, di sini ETUD bisa membantu teman-teman melalui proofreading service-nya. Dan setiap weekend ada juga IELTS tryout. Juga kalau teman-teman udah follow Instagram live-nya, Instagramnya ETUD atau sosial media ETUD lainnya, kita juga sering ngadain Instagram live yang biasanya seringnya ngundang ngobrol sama teman-teman PPI yang lagi kuliah di luar negeri. Perkenalan singkat, nama saya Sarah, saya alumni dari Chalmers University of Technology di Swedia. Kemarin baru aja lulus dan perkenalan sedikit dari pembicara pada malam hari ini yaitu Kak Anissa Fainaka, biasa dipanggil Kak Ica ya, yang merupakan alumni dari University of Melbourne dan juga awardee dari AAS yang sekarang akan menjadi pembicara. Jadi hari ini agendanya apa aja yang sudah dilakukan tadi, welcoming sama introduction. Selanjutnya akan ada sharing session langsung oleh Kak Ica. Juga teman-teman nanti dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar via Zoom-nya ya. Lalu nanti di akhir akan ada beberapa informasi mengenai next events yang ada yang dilaksanakan di ETUD. Jadi apa aja? Yang pertama akan ada workshop penulisan CV. Jadi untuk teman-teman ini pas banget yang baru aja mau mulai persiapan dokumen untuk pendaftaran beasiswa ataupun kampus. Di sini di workshop ini teman-teman bisa mulai dari nol banget. Nanti akan diadakan pada hari Minggu 14 Maret 2020. Jadi bisa dicatat tanggalnya. Nanti juga ada drop-in consultation dan ini semua tidak terpaku untuk teman-teman yang mau daftar ke kampus di Australia, bisa untuk teman-teman yang emang mau daftar ke kampus manapun. Lalu selain workshop penulisan CV, ada juga penulisan motivation letter. Dan biasanya dua ini merupakan dokumen yang paling berat dipersiapkan ya. Jadi nanti stay tune aja di
Instagram atau sosial medianya Etude akan diingatkan kembali mengenai event-eventnya dan jadwalnya. Dan kegiatan di atas ini ada limitnya, jadi 12 peserta per event, karena memang nanti dari Etude akan memberikan feedback, tapi feedbacknya itu personal. Jadi untuk sekarang peserta dari setiap eventnya dibatasi sebanyak 12 peserta per event. Oke, untuk teman-teman yang sudah gabung, terima kasih sudah menunggu. Jadi sekarang kita langsung aja mau welcome Kak Anissa Fainaka, yaitu alumni University of Melbourne, awardee beasiswa AAS. Dan mungkin Kak Ica bisa langsung sharing screen-nya. Alright. Kak Ica Suaraku masuk ya? Masuk, mantap. Oke. Aman, masuk? Share screen-nya? Oke, di aku udah kelihatan. Semoga di teman-teman udah kelihatan juga. Alright. Oke, Makasih Kak Sarah. Ya, waktu dan tempat. Iya. Silakan. Oke. Makasih Kak Sarah buat perkenalannya juga. Perkenalkan, nama saya Anissa, biasa dipanggil Ica. Saya S1-nya dulu di UGM, ambil perencanaan wilayah dan kota. Terus S2-nya kemarin barusan selesai tahun 2019, ambil Master of Urban Planning di University of Melbourne. Izinkan saya hari ini untuk membawakan sedikit cerita tentang perjalanan saya mendapatkan Australia Awards, prosesnya seperti apa. Nanti aku cerita-cerita aja. Sedikit disclaimer ini, saya kan bukan orang dari universitas, maksudnya bukan orang yang bertugas untuk mempromosikan universitas, bukan juga dari AAS yang bertugas untuk mempromosikan AAS. Jadi di sini saya pure dari perspektif seorang mahasiswa yang dulu merasakan enaknya kuliah di Australia dan merasakan enaknya mendapatkan beasiswa AAS. Jadi di sini saya pengen sharing aja cerita saya dulu kayak gimana. Terus agenda hari ini, mungkin di sini kan nggak semua pesertanya sudah siap untuk mendaftar tahun ini. Mungkin ada juga yang mau mendaftar tahun depan, jadi sekarang masih mau browsing-browsing, lihat-lihat beasiswa ini seperti apa. Jadi mungkin nanti aku kasih gambaran dulu sekilas tentang AAS, gimana persyaratannya, cara mendaftar, terus timeline-nya. Terus nanti baru yang kedua masuk ke cerita perjalanan pendaftaran Australia Awards aku. Mulai dari persiapan, mengisi aplikasi, terus proses seleksinya seperti apa, terus nanti setelah seleksi lolos, terus ada pre-departure trainingnya seperti apa, terus kemudian sampai berangkat belajar di Australia. Nanti di akhir akan ada sedikit quick tips dari aku, dan ada question and answer juga yang akan Kak Sarah nanti yang pandu. Langsung saja. Oke, jadi sedikit mengenai AAS. AAS itu salah satu beasiswa tertua di Indonesia. Dulu namanya Colombo Plan, sempat berubah jadi Australia Development Scholarship, ADS. Terus dulu lebih terkenalnya juga AusAid, karena penyelenggaranya di bawah AusAid, di bawah pemerintah Australia, di bawah AusAid. Kalau sekarang AS ini di bawah DFAT, jadi Department of Trade and Foreign Affairs-nya Australia. Nah, menurut aku AS ini salah satu beasiswa yang sangat diselenggarakan secara profesional, karena mungkin udah lama juga kan, udah 60 tahun. Jadi prosesnya itu sangat profesional, sangat jelas, dan timeline-nya dari tahun ke tahun itu sama. Ini yang tahun 2021, buat sekarang timeline-nya dari zaman aku dulu juga cycle-nya seperti ini gitu. Untuk persyaratan umumnya, syarat mendaftar yang pertama, yang jelas warga negara Indonesia. Terus sebenarnya ada persyaratan yang lebih panjangnya lagi. Jadi ada persyaratan tidak menikah dengan warga negara Australia ataupun pemegang paspor Australia. Ya, pemegang paspor Australia. Terus tidak berencana untuk tinggal di Australia secara jangka panjang, macam-macam lah, pokoknya ada detailsnya. Tapi pada dasarnya warga negara Indonesia. Terus IPK minimal 2,9 dari 4. Harus sudah memiliki hasil tes bahasa Inggris, bisa pakai IELTS, TOEFL, ITP, IBT, PTE juga bisa sih.
minimal 5,5. Jadi nggak terlalu tinggi ya, nggak tinggi amat lah kalau menurut aku. Terus sudah memiliki undergrad buat yang mau daftar master, dan harus memiliki master degree buat yang mau daftar PhD. Nah, secara implisit sih nggak ada persyaratan pengalaman bekerja, walaupun nanti di essay itu akan tetap ada ditanya apakah pekerjaan saat ini dan pekerjaan yang sebelumnya. Tapi sebenarnya bisa diisi juga dengan pengalaman-pengalaman berorganisasi, karena teman-teman aku juga banyak yang fresh graduate tapi langsung lolos Australia Awards, langsung daftar dan lolos. Terus secara implisit juga nggak ada syarat LOA, Letter of Acceptance. Jadi sebenarnya nanti tuh pendaftarannya akan dibantu oleh pihak AAS setelah kita keterima. Enaknya tuh itu. Terus pendaftarannya ini dilakukan melalui online di situs Oasis. Semuanya ada di Australia Awards Indonesia. Kalau mau cek yang daftar syarat lengkapnya ada di website itu. Takutnya ini ada yang kurang-kurang, pokoknya lengkapnya cek di website AAI, itu yang terupdate terbaru. Terus untuk kategori pendaftarnya itu biasanya dibagi menjadi 2. Untuk tahun ini tuh yang targeted adalah ada kelompok dari Geographic Focus Area. Untuk tahun ini khususnya Aceh, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Terus ada partner dari Kedutaan Australia. Jadi orang-orang yang mendapatkan undangan atau rekomendasi dari Kedutaan Australia. Terus yang ketiga PNS pusat dan daerah-daerah ini termasuk provinsi, kabupaten, kota. Pokoknya semua PNS kecuali akademisi universitas. Jadi kalau yang pegawai swasta, pegawai BUMN, akademisi, pokoknya selain yang targeted itu masuknya ke yang non-targeted. Nah, sebenarnya nggak pernah dikatakan secara implisit berapa persen yang targeted yang akan diterima atau non-targeted yang akan diterima. Tapi teman-teman nggak usah kecil hati kalau misalnya kita termasuk bagian yang non-targeted. Dulunya sih gosip-gosipnya targeted itu 70%, non-targeted itu 30%. Tapi di batchku, di angkatanku, dan kebetulan aku juga masuknya yang non-targeted sih. Jadi sebenarnya pede-pede aja karena nanti akan tetap dilihat overall kualitas kamu seperti apa. Dan untuk timeline-nya ini nanti April akan ditutup, kemarin Februari barusan dibuka, April tutup, lalu nanti Juni akan ada pengumuman tes untuk shortlistingnya, jadi yang lolos tahap berkas itu siapa aja, lalu akan dapat jadwal tes untuk interview sekalian tes IELTS. Jadi diseragamkan, semua akan tes IELTS bareng-bareng, terus akan ada pengumuman akhirnya tuh bulan Agustus. Nanti timeline lebih besarnya aku jelasin di belakang ya. Masuk ke pengalaman aku dulu ya. Mulai dari persiapan, pengisian aplikasi, terus seleksinya prosesnya seperti apa, wawancara, tes IELTS-nya seperti apa, terus nanti akan dapat training dulu sebelumnya, lalu sampai belajar ke Australia. Ini nanti aku akan jelasin satu persatu. Pertama mungkin dari proses persiapan dan aplikasi. Ini sebenarnya takutnya terlalu detail sih kalau aku jelasin dari sekarang, kalau ada teman-teman yang memang belum berencana apply, tapi nggak apa-apa ya, aku jelasin secara umum aja. Jadi paling nggak jauh-jauh hari itu kita sudah mempersiapkan tes bahasa Inggris, karena kayaknya nggak bisa di mepet-mepet banget tuh tes bahasa Inggris ini, apalagi kalau misal kita tinggalnya, kalau dulu saya di Jogja kan, di Jogja itu kalau mau daftar IELTS harus jauh-jauh hari, karena kadang kuotanya udah penuh, terus jadwalnya juga lama, terus zaman dulu itu kan hasil IELTS keluarnya kayaknya 2 minggu atau 3 minggu gitu. Tapi mungkin sekarang karena COVID, kemarin aku sempat ngecek ke beberapa lembaga tes, kayaknya tesnya bisa online ya, jadi mungkin akan lebih cepat nanti hasilnya keluarnya. Tapi menurutku jangan mepet-mepet juga, takutnya ntar sudah terlanjur tes, mepet, terus hasilnya belum sesuai sama yang kita mau. Nah, kalau dulunya aku tesnya, aku kan daftar tahun 2017. Tahun 2016 Oktober itu aku sudah tes bahasa Inggris. Sebenarnya tuh awalnya iseng-iseng aja, kayak, mungkin tahun depan aku mau sekolah, coba daftar aja tes IELTS.
tes IELTS, terus belum belajar, belum apa, yang penting aku tes, ternyata skornya sudah lumayan bagus, maksudnya sudah cukup untuk mendaftar berbagai beasiswa, terus menurut aku, ya udahlah nggak usah tes lagi gitu. Maksudku tes jauh-jauh hari itu, biar takutnya kalau nilaiku masih kurang, aku masih punya banyak waktu untuk belajar, untuk ngejar, dan juga untuk tes lagi. Nah, syaratnya ini untuk S2, sebenarnya kalau dari AAS itu cukup terjangkau ya menurut aku. IELTS-nya tuh 5,5, ITP bisa 5,25, IBT 6,9, PTE 3,8. Untuk S3-nya sedikit lebih tinggi dari itu. Terus untuk dokumennya sebenarnya ini juga simple sih, nggak macam-macam. Jadi menurut aku AS ini salah satu yang syaratnya nggak macam-macam, nggak harus tes kesehatan sendiri, nggak harus SKCK, apa gitu-gitu nggak ada. Jadi sebenarnya dulu tuh aku sama sekali nggak kepikiran untuk daftar Australia Awards. Dulu tuh karena tujuanku pengen ke UK, pengen ke UCL, jadi daftarnya Chevening sama targetku LPDP. Tapi karena pendaftarannya buka duluan AS nih, aku sedikit berkontemplasi ya, ini dicobain nggak ya? Tapi kayaknya syaratnya enak nih karena beberapa udah aku siapin untuk LPDP kan. Terus ya udahlah kumpulin aja, orang kayaknya nggak ribet-ribet amat gitu. Nah udah nih kumpulin yang ini, LPDP keluarnya baru Juli. Jadi pokoknya aku proses tuh AS duluan. Nah syarat dokumennya tuh cuma akta kelahiran, KTP atau paspor, CV, ijazah dan transkrip, hasil IELTS tadi, terus surat rekomendasi. Kalau mau ngasih, sebenarnya mau S2, mau ngasih rekomendasi juga bagus sih sebenarnya. Aku dulu pakai sih. Terus nanti di akhir ada formulir tambahan dari Australia Awards Indonesia. Nah, ini jangan lupa kalau untuk jauh-jauh hari, dicek lagi mana dokumen yang harus dilegalisir, mana yang harus di-translate, karena kan nggak bisa terlalu mepet juga ya. Terus masuk ke proses aplikasinya. Untuk aplikasinya itu kan semua via akun Oasis. Jadi kita bikin akun online dulu di Oasis. Terus nanti ini tuh listnya yang harus kita isi. Ada 19 ini. Jadi ini juga jangan mepet-mepet banget karena sebenarnya dikirain akan dikit yang diisi. Ternyata setelah dibuka satu-satu tuh agak lumayan harus telaten isinya. Mulai dari personal details, keluarga, terus mendaftar beasiswa yang lain atau enggak, itu ntar akan ditanya. Terus pendidikan-pendidikan, bahasa Inggris, computer literacy, terus pekerjaan. Nah, yang penting itu di sini nanti si supporting statement ini. Jadi supporting statement ini mungkin mirip-mirip sama IC-nya LPDP gitu ya. Tapi dia nggak begitu panjang karena batasnya dari 4 pertanyaan ini. By the way, kursorku masuk nggak ya? Masuk. Oke. Dari 4 pertanyaan ini, masing-masing tuh hanya maksimal 2.000 karakter. Karakter ya, bukan words. Jadi masing-masing pertanyaan ini paling cuma 300 sampai 400 kata. Jadi harus singkat, padat, dan jelas, dan juga koheren satu sama lain. Nah, pertanyaan di supporting statement ini berkutat pada, sebenarnya agak membantu kita mengeksplor kita mau daftar apa gitu. Karena sebelum daftar AS ini kan aku sama sekali nggak tahu mau daftar jurusan tahu sih, nggak tahu mau ke universitas mana, jadi belum sama sekali belum riset. Jadi aku research universitas dan jurusan di Australia itu sekaligus aku mengisi formulir ini karena sebelumnya sama sekali nggak kepikiran kalau aku pengen sekolah di Australia gitu karena targetnya dari dulu pengen ke UCL, tapi Tuhan berkata lain. Terus jadi sekalian ngisi ini aku riset nih pengen di jurusan apa, di universitas mana, alasannya apa, nanti harus dijelasin di sini. Terus bagaimana jurusan itu nantinya akan berkontribusi ke karir kita. Terus ditanyain juga apakah kita pernah memecahkan masalah atau mengimplementasikan perubahan atau reformasi di lingkungan kita. Kalau dulu aku ceritainnya dari pengalaman di kantor ya, kayak ada isu ini, cara aku menyelesaikan dengan ini, karena apa, terus dengan caranya ini, dan itu dijelasin salah satu sikap-sikap apa yang kita
tonjolkan gitu. Karena ini ditanya aspek of leadership, knowledge, skill apa yang penting dalam pemecahan masalah gitu-gitu. Coba di kata-katain apa ya, di explore di situ. Terus yang terakhir, bagaimana kita akan menggunakan knowledge, skill dan connection yang sudah kita punya di karir kita ke depannya secara profesional. Nah, pertanyaan ini sebenarnya sangat penting sebelumnya kita untuk memahami beberapa poin ini. Jadi kita harus research dulu di sini. Ada development team, terus tadi jurusan dan universitas, terus role kita di pekerjaan yang dulu tuh harus kita gali dan kita coba temukan koneksi satu sama lain. Terus sebenarnya aku mau cerita juga kalau di AAS itu tidak memaksa kita untuk punya background yang sama dari S1 sama S2-nya. Jadi misal ya sebagai contoh, sahabat aku itu ada yang S1-nya dia sastra Inggris. Agak putus-putus ya? Enggak kan? Lancar, lancar. Oke. Jadi temen aku tuh ada yang S1-nya bahasa Inggris, kemudian S2-nya dia mendaftarnya maunya development studies. Kan sebenarnya agak tidak linear ya, tapi dia pinter-pinternya dia mengkait-kaitkan pekerjaannya dia yang sekarang, oh aku bekerja di bidang infrastruktur. Karena dia itu kalau nggak salah dulu menjadi salah satu tim yang mentranslate dokumen untuk JICA. Jadi sangat berhubungan dengan infrastruktur. Dan pada saat tahunku mendaftar, salah satu development team, tema development yang sangat penting itu juga infrastruktur. Jadi pada tahun itu kita mendapatkan momentum yang tepat gitu, kayak teknik sipil, anak urban planning, anak-anak development studies, itu banyak sekali yang keterima di batch aku. Nah, pinter-pinternya kita untuk mengkaitkan, oh, walaupun S1 kita apa, tapi kita pengennya daftar apa, itu nggak apa-apa, asalkan nyambung dari, misal kita bisa mengkaitkan ke pekerjaan kita, atau ke organisasi yang kita aktif di mana, gitu. Jadi pinter-pinter aja untuk mengkait-kaitkan titik-titik dalam hidup kita, gitu. Terus, sebenarnya nanti ditanya juga apakah kita mendaftar beasiswa lain. Kalau dulu aku sih jujur-jujur aja, aku bilang kalau mau daftar chevening sama mau proses daftar LPDP. Jadi aku merasa aku mengisi AAS ini dengan sangat-sangat jujur dan realistis. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku pretensius gitu nggak sih. Jadi aku jawabnya semua jujur-jujur aja. Terus, nah yang tadi ini aku cerita development team ini, kalau ini kan setiap tahun tuh sebenarnya berbeda tergantung dengan kondisi dan perjanjian antara hubungan Australia dan Indonesia. Kalau untuk tahun ini aku sudah lihat di handbook-nya itu yang diprioritaskan tuh untuk recovery karena pasca COVID kan. Jadi ada 3 sektor ini yang utama. Jadi health security, stability, sama economic recovery. Nah, teman-teman mulai nih coba kait-kaitkan pekerjaan yang pernah kalian lakukan yang berkaitan sama ini, sama jurusan-jurusan yang dituju itu nanti kalau bisa ada hubungannya sama ini gitu. Jadi coba dijustifikasi kalau apa yang kita lakukan dan akan kita lakukan itu sebenarnya mendukung si pokok development ini gitu. Terus proses seleksinya, jadi jadi kan April akhir nih mengumpulkan aplikasi online via Oasis nih udah tutup. Terus Juni itu akan mendapatkan email shortlisted. Waktu zaman aku dulu dari 5.300 lolos 1.600 kandidat. Itu yang diundang untuk mendapatkan tes IELTS sama wawancara. Nah, aku dapat jadwalnya itu Juli tanggal 15 pertengahan Juli. Itu tes IELTS dan wawancara, harinya beda. Terus wawancaranya seperti apa? Wawancaranya itu ada 2 panelisnya. Yang satu dari kayaknya alumni AAS dari Indonesia, dan yang satunya adalah
native Australian, pokoknya pihak dari kampus. Jadi native, jadi ada 2. Terus nanti akan lebih eksplornya ke CV sama IC yang sudah kita tulis. Jadi si pewawancara ini benar-benar sudah membaca IC kita. Jadi waktu kita duduk itu mereka udah tahu mau tanya apa. Jadi punya kita tuh sudah di-highlight langsung. Jadi mereka nggak minta kita untuk mengulangi apa yang sudah kita tulis di IC, tapi langsung dieksplor. Oh, dulu kamu mengerjakan ini ya. Tolong dong jelasin lebih lanjut, gini. Jadi explore di situ. Dan kalau dulu sih aku ditanya sampai detail ya. Jadi benar-benar mungkin mereka mau ngecek apakah kita ini sudah benar-benar explore detail, pengen jurusan apa, pengen universitas apa, karena apa. Bahkan aku ditanya sampai mata kuliahnya, kayak, kamu ada nggak mata kuliah yang kamu pengen spesifik dan kenapa gitu. Jadi kalau bisa research sampai sedalam itu gitu. Itu untuk menunjukkan juga kalau kita sebenarnya sudah siap, udah kepo maksimal nih sama jurusannya, dan udah benar-benar fokus pengen belajar di situ gitu. Terus dulu ini pengumumannya aku Agustus akhir ya. Agustus akhir ini batch aku lolos 300 awardee dari 5.300 pendaftar tadi. Nah, dari pengumuman sampai harus menyerahkan konfirmasi beasiswa itu cuma dikasih waktu 1 minggu. Jadi benar-benar harus sudah dikomunikasikan juga ke kantor, kalau misalnya yang pada ada komitmen kerja juga, dikomunikasikan jauh-jauh hari, karena dulu aku agak keteteran juga handover kerjaan ke orang, karena seminggu setelahnya tuh harus sudah masuk ke pre-departure training. Nah, jadi September sampai pertengahan Oktober ini dulu aku pre-departure training dulu. Dan ini tuh ditentukan sama hasil tes IELTS-nya. Jadi tes IELTS-nya itu semacam placement test buat kita untuk menentukan berapa lama nih kita harus di training sebelum berangkat ke Australia. Jadi mulai dari yang paling cepat 7 weeks, terus ada 9 weeks, ada 6 atau 7 bulan sampai 9 bulan. Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat, oh potensi anak ini bagus, tapi bahasa Inggrisnya masih harus dikembangin lagi. Itu Australia Awards mau memberikan pelatihan untuk orang-orang itu. Jadi mungkin IELTS-nya masih mepet, tapi orangnya, oh kayak potensi pengembangannya bagus, mungkin nanti dia diarahkan ke PDT, pre-departure training-nya tuh dapat yang 9 bulan atau gimana gitu. Nah, dulu kebetulan aku dapatnya yang 7 minggu, yang paling cepat. Nah, 7 minggu ini berarti aku Januari 2018 sudah bisa langsung berangkat ke Australia. Karena Australia itu bukaannya bisa summer, bisa winter. Jadi bisa Januari, bisa bulan apa ya? Yang akhirnya Agustus atau apa ya? Pokoknya kalau di LPDP waktu itu, jadi bulan apa ya? Agustus juga apa ya? Itu aku dapat pengumuman kalau lolos LPDP juga. Tapi jadi lolos assessment yang online itu terus harus tes wawancara. Nah, tes wawancaranya itu berbarengan dengan salah satu acara AAS ini. Jadi di situ aku sudah harus menentukan mana yang mau aku ambil. Terus aku merasa kalau aku ambilnya LPDP itu masih akan lama karena paling cepat kan baru berangkat Agustus kalau mau ke UK. Jadi masih kayak agak lama. Kalau AS ini aku Januari sudah bisa berangkat. Terus juga waktu itu kalau LPDP kan ada resiko kalau belum dapat LOE kan akan lebih lama lagi. Nah, itu aku juga mikir-mikir di situ. Terus aku ya udahlah kayaknya fokus ke AS aja, udah kita lihat, kita terima rezeki yang ada di depan mata gitu. Nah, mulai dari pre-departure training ini, kalau di AAS kita sudah mulai menerima gaji dari AAS. Jadi sudah dapat uang saku tiap bulannya. Enaknya juga itu. Terus, aku ceritain proses pre-departure training-nya. Di pre-departure training PDT ini, istilahnya adalah tahap persiapan dan penyesuaian untuk kita. Jadi, kita akan dilatih di IELTS, salah satu lembaga bahasa, ada di Jakarta, ada di Bali kalau nggak salah ya. Ada 2 tempat. Jadi bisa milih nanti mau PDT-nya di Bali atau di Jakarta. Terus kita benar-benar dikondisikan kayak pura-puranya kita udah di Australia, kita sudah mencoba belajar dengan sistem Australian gitu. Jadi kita diajarin
mulai dari academic writing, terus sistem online library-nya seperti apa, karena kan agak beda juga ya. Terus menulis academic essay, terus kita juga diajarkan sistem tutorial di kelas, karena kan kalau di Australia selalu ada, di setiap mata kuliah tuh selalu ada lecture, kelas biasa yang teacher based lecture, dan ada tutorial, bahkan ada seminar kadang. Nah, si tutorial ini kan sistemnya agak beda dari di kita belajar biasanya di S1 di Indonesia. Makanya juga kita dilatih di situ, karena student dipaksa, bukan dipaksa sih, diarahkan untuk lebih aktif di kelas, terus lebih kritis. Jadi kita diajari cara-cara diskusi, cara-cara critical thinking, seperti itu. Terus juga membuat poster dengan standar Australia, dan juga presentasi nanti di akhir, bahkan ada award-nya buat student terbaik, kayak gitu-gitu. Terus selain belajar secara akademik, kita juga dikenalkan budaya Australia, biar nanti waktu ke sana juga nggak culture shock banget gitu. Dikenalkan mulai dari sejarah Australia, terus bahasa slangnya di Aussie, karena Australian itu berbahasanya agak males, jadi harus pinter-pinter mengerti bahasanya mereka lah gitu. Kalau nggak agak blubuk-blubuk di awal, pokoknya agak susah di bahasa Inggrisnya. Harus kita biasakan dari awal. Terus kebiasaan-kebiasaan lain juga diajarin di Australia. Misal orang Australia itu nggak suka pakai sendal gitu. Kadang kita kalau summer suka bingung lihat orang di kampus, ini orang kenapa nggak pakai sendal gitu. Pokoknya hal-hal lucu-lucu kayak gitu tuh juga dikasih tahuin biar kita nggak shock waktu kita datang ke Australia gitu. Terus kita juga di tahap ini nih, kita juga dibantu untuk eksplorasi pemilihan kampus. Jadi setelah keterima di training ini tuh ada jadwal-jadwal di mana ada expo universitas, kayak expo pendidikan biasa itu. Tapi kalau ini khusus untuk award di AAS doang. Jadi konsultasinya lebih enak, kita bisa ngobrol langsung dengan pihak universitas, mengeksplor jurusan yang kita mau, tanya satu-satu, dan nanti ada deadline-nya gitu, tanggal di pertengahan PDT lah, kita disuruh memilih 3 prioritas universitas dan juga jurusan yang pengen kita apply. Jadi itu pun mau berubah dari yang kita tulis di essay, itu nggak apa-apa. Jadi tapi kita nggak boleh jauh-jauh banget ya pindah jurusan. Misal tadinya daftar ekonomi terus berubah jadi urban planning gitu kan, kayak agak jauh ya. Maksudnya kita harus pintar-pintar menjustifikasi. Kalaupun mau pindah mungkin bisa juga, tapi harus pintar-pintar menjustifikasi ke pihak AS-nya. Oh mungkin saya lebih cocok di sini. Kenapa? Nanti akan ditanya juga sih. Terus untuk pengurusan dokumen kelengkapan keberangkatan juga nih di tahap ini nih. Jadi AS juga akan minta dokumen-dokumen kita yang asli, terus diverifikasi, terus didaftarin ke health insurance, OSHC istilahnya, terus didaftarin visa, bahkan kalau visa keluarga juga dibantu urus, lalu dibelikan tiket pesawat. Jadi benar-benar menerima AS tuh kita cuma tinggal duduk, diam, memberikan apa yang kita diminta, tapi mereka semua yang ngerjain. Jadi kayak sebenarnya enak banget sih, kita nggak perlu ngurus macam-macam. Terus, nah ini yang pasti yang banyak ditunggu-tunggu dan ditanyain dari tadi, berangkat ke Australia pakai AS, untungnya apa? Yang pertama itu entitlement-nya AS, pasti biaya kuliah ya, biaya kuliah semua di cover. Terus, tapi ini kita nggak terima uangnya ya kan, ada beberapa beasiswa yang uangnya diserahkan ke awardee-nya. Kalau ini nggak, kita terima jadi aja langsung, semua diurusin sama pihak kampus. Pokoknya kita udah free aja. Terus tiket pesawat PP, kan biasanya beasiswa lain PP doang ya. Kalau di kita ada reunion airfare. Jadi kalau misalnya kita kuliahnya minimal 2 tahun, kan ada juga yang 1,5. Yang program di Australia itu ada 1 tahun, ada 1,5, ada 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun kalau ada pre-course-nya dulu. Nah, kalau yang 2 tahun itu minimal, dia nanti akan dapat reunion, tiket pesawat untuk reunion. Jadi di pertengahan belajar, di tahun pertama, kita bisa pulang balik ke Indonesia, dibayarin juga sama AS. Terus biaya pengurusan visa juga semua ditanggung. Jadi mulai dari, kan kalau ngurus visa ke Australia itu ada cek kesehatannya, rongsen, dan lain-lain, itu semua di cover sama AS.
Terus nanti ada IAP, Introductory Academic Program. Ini di awal sebelum kuliah itu ada course dulu buat kita. Itu juga dibayarin sama AS. Terus ada Establishment Allowance, $5.000 di awal, yang untuk bantu kita untuk settle dulu. Karena kan di awal tuh kalau kita rent rumah itu biasanya ada bondnya dulu, ada bond, ada jaminannya dulu di awal yang kadang nilainya juga besar gitu. Makanya dikasih ada establishment allowance ini, terus biaya hidupnya dikasihnya tiap 2 minggu. Kan ada beasiswa lain yang ngasihnya 3 bulan sekali. Itu menurutku agak riskan untuk orang-orang yang susah mengatur uang seperti aku. Jadi kalau AS ini dia ngasihnya tiap 2 minggu, jadi untuk pengelolaan uangnya masih cukup enak lah. Dan itu senilai $1.150 kalau nggak salah ya. Kalau zaman aku kayaknya segitu. Mungkin tahun ini beda atau gimana, coba dicek di handbooknya itu ada hitungan per harinya berapa. Nanti coba dicek lagi untuk yang tahun ini ya. Terus OSHC-nya juga ditanggung. Ini tuh bisa sampai, kalau kita biaya mandiri ya, kita bisa ngeluarin duit sampai 300-500 juta lah. Kalau untuk keluarga tuh bisa sampai 500 juta. Jadi ini sudah ditanggung AS. Terus biaya penunjang akademik, kalau misalnya kita perlu les, bukan les, apa ya istilahnya, tutorial, ya les lah, kayak les di luar jam pelajaran gitu, kita juga bisa minta ada dananya. Terus untuk yang tahun ini, aku coba lihat di handbook itu ada biaya terdampak COVID. Jadi student yang masih di Australia nih sekarang, yang lulus tahun lalu misal, tapi dia belum bisa pulang karena close border, itu mereka daily life-nya masih ditanggung oleh AS. Jadi karena dia terdampak COVID gitu. Terus ada juga disability support buat teman-teman yang membutuhkan. Nah, yang tadi aku cerita Introductory Academic Program ini sama seperti PDP. Kalau PDP kan di Indonesia nih, kita sebelum menuju ke Australia sudah dipersiapkan. Nah, Introductory Academic Program ini nanti dilaksanakan di universitas masing-masing. Dan ini 4-6 minggu sebelum perkuliahan resmi dilakukan. Jadi kita tuh misal aku kuliah kan bulan Maret, mulainya Maret. Jadi Januari itu sudah harus sampai di Australia karena harus ngikutin ini dulu. Dan ini tuh kita akan bertemu awardee AAS dari seluruh dunia. Karena kan AAS ini nggak cuma untuk Indonesia. AAS ini ada banyak banget lah, pokoknya dari negara-negara Asia banyak sih. Asia, Pasifik. Nah, kita akan ketemu awardee AAS dari seluruh dunia di IAP ini. Jadi enaknya kita juga nambah network, terus udah nambah teman juga, dan kalau dalam proyek-proyek kedepannya di kampus itu kita harus berkolaborasi atau ingin berkolaborasi dengan jurusan-jurusan lain atau negara-negara, orang dari negara lain, itu kita sudah punya basis network yang kuat gitu karena adanya IAP ini. Selain itu kita juga mengulang yang tadi ya, kayak diajarin tentang akademik lagi, diajarin tentang culture di kampus seperti apa, terus apa ya, sama sih kayak PDT, tapi ini konteksnya kita sudah di kampus, benar-benar mencoba fasilitas kampus, diperkenalkan fasilitas kampus, intinya untuk memastikan kalau proses adaptasi kita dengan kampus itu sangat lancar gitu. Nah, yang ketiga, keuntungannya lagi belajar di Australia pakai Australia Awards itu, kita ada bimbingan dan pengawasan dari SCO-nya di universitas. Jadi ada Student Contact Officer di setiap universitas yang bekerja sama-sama AAS itu ada SCO-nya. Jadi kehidupan kita ini dipantau, bukan dipantau sih, apa ya, dibimbing, bukan dibimbing, ya dipantau lah perkembangannya seperti apa. Jadi kalaupun ada kendala-kendala akademik atau kendala-kendala lain, kita bisa menyampaikan ke SCO, terus nanti pasti akan dibantu dicarikan jalan keluar gimana caranya. Dan menurut aku juga Australia Award ini salah satu beasiswa yang paling toleran kepada mahasiswanya. Jadi banyak sekali teman-teman aku yang kasusnya itu di-assess case by case gitu. Jadi misal ada yang sakit terus harus cuti dulu kuliah, oh boleh dipulangin dulu ke Indonesia, nanti beasiswanya dilanjutkan lagi setelah dia sembuh atau gimana. Jadi baik banget case by case seperti itu yang ditangani dengan sangat toleran gitu. Jadi nggak yang, oh kamu nggak bisa sekolah di sini,
nggak bisa masuk berapa minggu, ya udah beasiswanya hangus gitu, nggak semudah itu gitu AHS. Terus, oh ya ini sedikit memori aku waktu di Australia. Jadi akan banyak sekali kegiatan networking dari Australia Awards, terus kesempatan, misal Australia Awards ada bekerja sama dengan pemerintah di sana, terus biasanya tuh ada apa ya, membuka kesempatan untuk kita ikut engagement ke pemerintah daerah gitu misalnya. Nanti akan dibuka aplikasi, terus kita bisa apply, diseleksi melalui IC dan lain-lain, dan yang terpilih tuh bisa ikut program-program tersebut gitu. Terus akan banyak sekali professional networking sama negara-negara lain atau sama institusi-institusi di Australia. Jadi tidak hanya belajar di kelas kita nih, tapi juga berkenalan dengan banyak orang, terus bisa explore professionally lah, sama mengembangkan network. Nah, selain tips-tips yang tadi udah aku bilang di atas, secara general ini kan tadi udah detail tuh. Ini secara general aja, quick tips. Yang pertama, buat timeline dan deadline untuk diri sendiri dan jangan mepet. Ini belajarlah dari pengalaman aku, karena pada saat apply AS, aku mengisi IC AS ini cuma 3 hari atau 4 hari gitu. Dan itu waktu mau submit di hari terakhir, servernya down. Servernya down, terus aku udah putus asa kayak, ya udahlah nggak usah apply, orang aku nothing tulus, kan awalnya juga nggak pengen apply kan. Terus ya udahlah, aku udah jalan-jalan ke mall, main, terus tiba-tiba ada email dari Australia Awards. Kalau mereka meminta maaf karena OASIS-nya down, karena kan itu server untuk seluruh dunia kan. OASIS-nya down, terus dikasih tambahan extend waktu 1 minggu untuk apply lagi. Nah, itu kan mungkin karena waktu itu applicant tahun itu tuh mungkin beruntung ya, kayak salah satunya aku kayak tadinya sudah servernya down, tapi ternyata masih ada kesempatan kedua yang diberikan ke aku buat bisa daftar. Nah, buat teman-teman mungkin bisa belajar dari kesalahanku, jadi mungkin bisa uploadnya itu seminggu, kalau nggak, ya minimal seminggu sebelumnya lah, biar nggak down gitu servernya. Takutnya tahun ini terus nggak ada extension atau apa, kan pusing juga kalau misalnya yang benar-benar serius pengen sekolah tahun ini. Terus yang kedua, detail baca semua yang udah dikasih di website Australia Awards Indonesia, karena akan banyak hint di situ, dan terutama policy handbook-nya tuh dibaca yang detail, karena sebenarnya banyak yang sering tanya sama aku via DM, Kak ini gimana, ini tentang ini gimana, yang itu sebenarnya tuh sudah terjawab di policy handbook gitu, karena sebenarnya di situ sudah sangat detail. Terus yang ketiga, tadi kayaknya aku sudah jelasin juga, explore pilihan jurusan dan universitas sebanyak-banyaknya. Terus teliti sampai ke silabusnya, terus labnya, mata kuliahnya, pengajarnya, karena waktu wawancara tuh aku ditanya sedetail itu gitu. Kalau dulu sih aku bilangnya aku pengen ke Unimel karena kita punya labnya ini dan ada pengajarnya si ini yang track recordnya seperti ini, dan saya pengen kalau besok ada riset saya pengen di bawah bimbingannya dia karena ini. Jadi bisa kita kasih gambaran konkretnya gitu. Kalau bisa jangan cuma explore satu jurusan ya, kayak misalnya teman-teman yang ekonomi ataupun development studies gitu kan, atau social studies itu kan banyak yang jurusannya sebenarnya mirip-mirip, mepet-mepet, tapi kurikulumnya di tiap universitas tuh beda. Misal di Unimel tuh lebih fokus di sosialnya, kalau RMIT itu lebih fokus ke praktikalnya gitu. Jadi benar-benar explore sampai silabusnya, jangan cuma lihat nama jurusannya, oh urban planning, terus oh yaudah aku pengennya daftar urban planning, tapi belum tentu dalamnya itu sesuai sama yang kita mau gitu. Karena kadang tiap universitas tuh fokusnya beda-beda, benar-benar beda. Terus nomor 4, selain pilih kampusnya, pilih kota yang vibes-nya cocok sama kamu dan tujuanmu. Nah, FYI, kalau di Australia itu kota yang paling mahal Sydney sama Melbourne.
Tapi karena tujuanku dulu, bahkan itu aku masukin juga ke essayku kayak kenapa aku pengen sekolahnya di Unimelb, kenapa di Melbourne, karena kan aku sekolahnya urban planning nih. Sebagai urban planner kan kita belajar nggak cuma dari kelas. Jadi karena Melbourne itu pada saat itu, pada tahun itu, sudah beberapa tahun menjadi salah satu the most livable city in the world. Jadi kayak aku merasa dengan berada di Melbourne aja tuh aku pasti akan belajar banyak gitu dengan sistem tata kotanya, pengelolaan kotanya gitu. Nah, tapi juga yang harus kita pikirkan tadi kalau di Sydney dan Melbourne itu biaya hidupnya agak tinggi. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur uang. Dan kalau ada juga beberapa yang curhat sama aku pengen tujuan beasiswa itu karena pengen nabung juga. Karena sekalian kerja di luar negeri atau pengen nabung dari uang beasiswa itu. Nah kalau itu saranku cari kota yang nggak terlalu mahal kayak Sydney. Sydney tuh mahal banget. Kalau mau cari rumah yang murah, kamu harus tinggal agak jauh dari kampus gitu. Harus pengorbanan waktu dan juga biaya transportasi juga sih sebenarnya. Nah, kalau gitu misal tinggal di Perth nih, cari kampus yang di Perth, itu bakal bisa nabung banyak banget. Sebenarnya aku di Melbourne pun aku bisa nabung banyak karena aku pilih student accommodation-nya yang nggak terlalu besar, terus ya pokoknya ada hal-hal yang kita prioritaskan lah. Kalau emang mau nabung ya cari student housing yang lebih moderat gitu. Terus nomor 5 agak technical sih, kayak pastikan proofread aplikasimu secara keseluruhan dan resapi apakah sudah koheren dan meyakinkan. Jadi pertanyaan 1, 2, 3, 4 bahkan sama aplikasi sama poin-poin sebelumnya yang pekerjaan dan lain-lain itu dibaca secara keseluruhan jadi satu. Jadi ngerjainnya jangan dipisah-pisah karena kita harus menemukan kaitan antara satu dan lainnya gitu. Dan dibaca ulang apakah sudah meyakinkan juga dan nggak berulang-ulang. Kalau bisa jawabnya jangan berulang-ulang. Terus yang pastinya yang keenam, banyak-banyak latihan dan berdoa. Dulu waktu mau wawancara itu, aku sama teman-teman yang apply AAS, yang lolos AAS itu, kita kan dulu ada grup Telegram, terus ada sosokan mau meet up, ketemuan, terus kita latihan kayak mock up wawancara gitu-gitu. Itu lumayan membantu sih. Aku seminggu sebelum itu benar-benar drill latihan wawancara sama temanku. Jadi waktu di depan wawancara tuh kayak tinggal mengulangi apa yang sudah aku katakan gitu. Karena kan sebenarnya pertanyaannya muter-muter di bagian itu aja, kayak mengeksplor kamu gitu, kayak kita benar-benar tahu diri kita sendiri atau enggak gitu. Itu tadi tipsnya. Jadi kesimpulannya, mendapatkan Australia Award Scholarship bisa nggak? Bisa dong. Orang biasa seperti aku, seorang deadliner yang mengerjakannya mepet-mepet, yang tadinya sebenarnya nggak kepikiran pengen kuliah di Australia, tapi akhirnya merasakan benar-benar betapa Australia Awards ini beasiswa yang sangat menguntungkan untuk aku ya. Sangat menguntungkan dari segi entitlement-nya, dari segi networking-nya. Dan oh ya, networking-nya juga pasca kuliah pun nanti setelah balik ke Indonesia itu masih akan banyak networking event yang dibikin sama pihak Australia Awards. Jadi kita akan ketemu alumni-alumni lain yang sudah sukses. Terus ya itu akan sangat membantu karir kita ke depan lah sebenarnya gitu. Oke, thank you. Apakah ada pertanyaan? Saya serahkan kembali ke Kak Sarah. Oke, wow, makasih banyak Kak Ica buat sharing informasinya, ada sharing pengalaman juga, sampai tadi ada tips-tips juga ya dari Kak Ica. Dan ternyata AS ini memang beasiswa yang full cover dan sangat menarik untuk dicoba ya buat teman-teman di sini yang khususnya memang sudah merencanakan untuk mendaftar ke universitas di Australia. Dan sebenarnya Kak Ica sendiri seperti yang tadi sempat disinggung juga ya, merupakan mentor dari Etude. Jadi untuk beberapa teman-teman di sini yang sudah mendaftar dan beruntung masuk di kuota mentorship programnya Etude, nanti akan langsung dimentori oleh Kak Ica untuk persiapan AS-nya. Tapi untuk teman-teman yang nggak kebagian slot, tenang aja karena di Etude seperti yang tadi dijelaskan, nanti di akhir juga akan disampaikan lagi, akan ada banyak event-event yang bisa membantu persiapan teman-teman. Dan kita sekarang lanjut ke Q&A session. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan apapun, boleh silakan langsung tanyakan di kolom komentar.
Sekarang saya akan coba tanyakan pertanyaan dari yang pertama ditanyakan. Ini ada dari Bayu Prawira. Mungkin Kak Ica juga bisa sambil cek chatnya. Jadi pertanyaannya adalah, Kak mau nanya sebagai persiapan, kan ada syarat dokumen akta dan KTP atau paspor. Nah, apakah perlu ditranslate ke bahasa Inggris dan dilegalisasi ke notaris atau cukup translate bahasa Inggris saja? Kalau dulu sih ini kemarin mentiku habis tanya juga nih. Kalau dulu sih aku translate dan karena nggak sempet ke Dukcapil di rumah, nggak sempet pulang ke rumah, jadi dulu aku cuma pakai notaris. Jadi tetap ditranslate dan dilegalisasi. Itu bisa ke Dukcapil, bisa ke notaris. Aku cari aman aja sih, tetap aku translate dulu, seingatku. Oke. Okay. Sip, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih buat pertanyaannya. Next, ada pertanyaan dari Mela Farihunisa. Kak, kakak mempersiapkan semua persyaratan termasuk TOEFL gitu-gitu sendiri atau dibimbing gitu, Kak? Terima kasih. Oke. Jadi dulu aku waktu kuliah semester akhir kalau nggak salah dulu sudah sempat les IELTS. Tapi terus nggak tes karena dulu di Jogja waiting listnya kan panjang tuh. Karena sering penuh terus akhirnya udah kerja sudah selisih 2 tahun. Terus itu tadi yang aku cerita tanggal Oktober 2017 aku putuskan untuk ya udahlah tes IELTS aja tanpa belajar itu aku. Jadi udahlah tes IELTS dengan pikiran kalau nanti skornya kurang, baru aku belajar untuk mengejar kalau misalnya kurang. Ternyata udah cukup, terus ya udah gitu. Tapi sebenarnya sebelum tes aku juga paling ingat-ingat lagi trik-triknya untuk menjawab IELTS. Sebenarnya kan IELTS itu pinter-pinteran mengerti tipe-tipe soalnya ya. Dan juga ada tips-tips untuk mengisinya tuh kalau misalnya yang writing juga harus ngisi formnya aja kan sebenarnya bingung kalau orang baru pertama kali megang formnya kayak kalau beda titik koma aja bisa disalahin. Misal nulis uang aja kalau beda titik koma kan bisa disalahin. Terus tips-tips kayak gitu sih yang detail tentang IELTS aku juga udah agak lupa banget kalau masalah IELTS ya. Karena dulu aku cuma lihat-lihat catatan lama terus ya udah dengan nekatnya aja tes. Untungnya cukup. Mungkin kalau untuk IELTS nanti bisa tanya ke kakak-kakak di Etude karena setauku di Etude juga ada mock up IELTS dan lain-lain. Begitu mungkin ya kan Kak? Ya, betul banget. Jadi mungkin kalau untuk persiapan tes bahasa sendiri, kata kuncinya banyakin latihan ya, banyakin beradaptasi sama jenis soalnya, sama durasinya, dan makanya itu kenapa di Etude ini setiap minggunya teman-teman bisa daftar IELTS tryout, di mana teman-teman langsung coba semua sesinya setiap weekend di Sabtu dan Minggu, bukan cuma ngerjain tesnya, akan ada feedback dari mentor dan teman-teman bisa dapat banyak webinar terkait IELTS ya. Next, kita ada pertanyaan dari Erika Rosa. Malam Mbak, malam mau tanya, bedanya program master by coursework dan research apa ya? Oh iya, untuk di Australia itu masternya dibagi jadi 2, ada by coursework sama research. Kalau by coursework itu fully fully dengan kegiatan belajar mengajar gitu. Kayak kita biasanya di S1 gitu. Kalau by research itu teman-teman benar-benar nggak ada kelas, cuma kayak mengerjakan skripsi aja. Jadi kayak anak PhD jadinya. Tapi kalau untuk yang research, setauku itu persyaratannya akan lebih susah karena kita harus benar-benar sudah berkorespondensi dengan profesor di Australia. Jadi syaratnya kayak sudah mendekati yang PhD lah kalau yang research ya. Kalau yang research itu juga kebanyakan buat teman-teman yang emang kerjaannya di bidang penelitian gitu sih. Begitu. Jadi full kalau temanku tuh ada yang master by research, apa ya dia ya, bioteknologi atau apa gitu-gitu. Jadi dia setiap hari benar-benar di lab dan berurusannya sama
supervisornya aja. Nggak ada kelas, ikut kelas, nggak ada kelas rutin kayak aku misal setiap hari apa itu harus ke kelas, lalu mengumpulkan tugas. Mereka nggak ada, mereka cuma kayak nulis skripsi aja. Bukan skripsi sih, tesis, kayak nulis tesis berapa puluh ribu, udah hasil akhirnya itu aja. Bahkan nanti nilai akhirnya pun nggak ada GPA-nya, nggak punya IPK, cuma lulus atau enggak gitu, udah selesai. Ya setuju sih. Mungkin menambahkan sedikit, biasanya kalau master by coursework itu tadi kan ikut kelas ya. Nah, nanti mulai tesisnya itu di semester terakhir. Tapi kalau untuk base research biasanya dari awal tuh udah mulai ngerjain tesis. Jadi dari awal udah nge-lab. Oh ya, dan satu lagi yang bikin bukan kaget sih, maksudnya yang beda juga dari sistem pendidikan di Australia, nggak semua harus mengerjakan riset untuk lulus. Jadi banyak jurusan yang fully belajar mengajar dan tugas. Jadi ada juga yang pelajarannya itu nggak ada. Kalau di Indonesia kan S1 harus punya skripsi gitu misalnya untuk lulus. S2 tuh bahkan ada program yang nggak harus skripsi sama sekali. Tapi kalau yang kemarin aku memilih ada minor thesis, jadi ada riset kecil lah gitu. Itu aja pilih. Itu capstone nggak ya? Oh, tapi bisa milih. Aku bisa milih riset atau bisa milih studio kayak nge-lab gitu. Okay. Dan ada banyak teman aku yang misal development studies gitu, tuh nggak ada skripsi sama sekali. Kayak ya udah, cuma mata kuliah, tugas, ujian, selesai udah. Bahkan nggak semua mata kuliah ada ujiannya. Jadi kebanyakan misal 80% tugas, ya udah nilainya dari situ, lulus apa enggak dari tugas itu gitu. Oh, menarik, bisa jadi pilihan buat teman-teman yang menghindari ujian dan betul. Ya. Biasanya aku ngecek mata kuliahnya ada ujian nggak ya gitu. Bisa dicek dulu di awal. Iya benar. Semoga menjawab ya. Next kita ada pertanyaan lagi dari Bayu Prawira. Kak, saya curious nih, kalau pada masa pandemi seperti ini, bagaimana setahu kakak jika aplikan lulus, maka mengikuti kalau nggak salah ada English for Academic Program dan pre-departure training. Apakah dilakukan secara online atau tetap tatap muka? Oh iya, sebenarnya yang ini aku nggak tahu ya case-nya nanti akan seperti apa. Karena aku kan bukan dari pihak AS-nya nih, jadi aku nggak tahu yang terbaru nih seperti apa. Tapi hasil kepo aku kemarin, yang batch tahun kemarin itu, jadi yang AS yang tahun kemarin itu ditunda sampai tahun ini. Jadi tidak diselenggarakan, tidak dilanjutkan dulu. Jadi semua batch yang kemarin, ya kalaupun yang terima kemarin, itu tidak diberangkatkan. Jadi nanti akan bareng sama teman-teman yang diberangkatin tahun depan ini. Gitu sih dengar-dengar. Pun kalau dulu di angkatanku ada juga yang misal lulus tahun 2017 lulus AS-nya, tapi dia mengajukan defer. Itu juga bisa sih, benar-benar case-nya di AS tuh case by case. Misal kamu pengen defer, tapi alasannya harus jelas ya. Misal apalah dulu temanku apa ya. Pokoknya pengen di defer ke tahun depannya lagi. Jadi ada temanku yang lulus tahun 2016 tapi berangkat ke Australia bareng aku gitu. PDT-nya bareng aku gitu ada. Jadi sangat case by case gitu. Nggak tahu sih yang tentang COVID ini mungkin bisa ditanyakan ke pihak AS-nya ya. Aku juga penasaran sih, karena IELTS kan, tes IELTS pun sekarang online kan. Nggak tahu deh ini untuk wawancara dan program-program yang lainnya ini gimana. Tapi katanya ya, yang AAS tahun ini pun yang kemarin ada di Australia, kan beberapa ada yang pulang karena COVID kan, itu aja dikasih, bukan somasi, peringatan, dikasih teguran, kalau nggak balik ke Australia, beasiswanya pokoknya terancam lah intinya, nggak tahu kenapa ya. Karena Australia tuh pengennya nggak mau menyelenggarakan belajar mengajar kalau kitanya tuh di Indonesia gitu. Jadi mungkin kalau fully online Australia tuh nggak mau, karena kan mereka juga pengen awardee-nya itu bertukar culture dengan orang sana, terus sama institusi sana juga gitu. Jadi kayaknya makanya yang batch kemarin itu ditunda karena ya itu tadi, kalau tetap dilaksanakan terus universitasnya masih offline, masih online semuanya, belum bisa ke kampus, Australia Awards-nya nggak mau memberangkatkan gitu. Benar-benar teman-teman yang udah pulang ke Indonesia tuh kemarin disuruh balik ke Australia gitu. Dan yang udah di Australia nggak boleh pulang ke Indonesia dulu gitu. Ya. Jadi memang mungkin untuk terkait COVID ini,
semua kebijakannya bisa langsung dipastikan lagi ke pihak AAS-nya ya. Kayaknya di handbook ada deh, karena kemarin terakhir aku skimming, yang terakhir itu mereka sudah mengakomodasi berbagai kebijakan sama COVID gitu deh pokoknya. Coba dicek lagi. Mantap. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Aurel Madia. Malam Kak, mau tanya untuk SMA lulusan 2021 besok tidak bisa mendaftar ya Kak? Apakah harus kuliah dulu? Terima kasih. Oh, oke. Kalau untuk SMA, setauku kalau untuk AAS Indonesia untuk langsung S1 itu belum ada beasiswa AAS untuk S1 untuk negara Indonesia. Tapi ada beberapa negara lain yang jadi AAS kan untuk berbagai negara nih. Jadi kebijakannya setiap negara itu berbeda-beda. Kalau untuk Indonesia cuma mengajukan untuk S2 sama PhD doang. Jadi kalau mau daftar mungkin nanti kalau udah lulus kuliah kali ya. Buat masternya, program masternya. Mungkin kalau mau cari beasiswa S1, mungkin Mbak Sarah tahu beasiswa-beasiswa lain yang untuk anak-anak undergrads. Kalau untuk AAS, kebetulan cuma untuk tahun sampai tahun ini sih setahu aku masih master sama PhD aja. Gitu. Oke, ya makasih jawabannya. Jadi untuk AAS, aplikan dari Indonesia saat ini hanya untuk mahasiswa pasca sarjana ya. Tapi untuk Kak Aurel, ini kalau udah semangat banget, bagus banget karena berarti masih banyak waktu untuk persiapannya. Dari sekarang mungkin bisa persiapan bahasa dan lainnya ya. Oke, next ada pertanyaan dari Kak Maria. Malam Kak, untuk persyaratan dokumen kan ada IELTS ya. Lalu nanti apabila sudah lolos seleksi dokumen, perlu tes IELTS lagi ya? Apakah hasil tes IELTS yang kedua akan jadi penentuan untuk diterima beasiswanya kah? Jadi hasil IELTS yang kedua itu, walaupun kita pertama udah ngumpulinnya IELTS, tetap harus tes ulang IELTS. Karena kan IELTS jangka waktunya kan 2 tahun ya. Mungkin aja itu tes IELTS-nya agak lama atau gimana. Jadi benar-benar dibikin serentak, tesnya biar sama semua. Terus itu juga sebenarnya untuk placement yang pre-departure training tadi. Jadi penentuan kalau kita tuh pelatihan bahasa Inggrisnya bisa dapat cepat atau bisa harus yang dapat yang lama gitu. Sebenarnya kan kalau tapi untuk penentuan lolos atau enggaknya aku nggak tahu ya. Ya nggak ya? Itu mungkin bisa ditanya ke Australia Awards-nya, tapi setauku IELTS-nya itu untuk si PDT-nya itu. Kayaknya kalau penentuan lolos atau enggaknya kan udah dari berkas awal kan minimal 5,5. Menurutku kalau udah segitu sih udah aman-aman aja. Cuma ya penentuan lolos atau enggaknya itu dari wawancaranya sih kalau menurut aku. Wawancaranya. Dan IELTS-nya itu cuma untuk placement si pelatihan bahasanya itu. Karena saat PDT itu statusnya sudah diterima ya atau belum? Sudah. PDT itu hanya untuk yang 300 student yang udah siap berangkat itulah. Ya, berarti bisa dibilang yang kedua hanya untuk placement saat nanti pelatihan. Tapi skor IELTS yang pertama itu yang untuk proses seleksinya. Ya, betul. Oke, next ada pertanyaan dari Eda Martaria. Malam Kak, apakah kalau sudah lolos dan berhalangan berangkat, keberangkatan KUC bisa ditunda? Ini terkait differ juga ya. Ini kayak ada atas yang belum kebaca nih satu nih. Kak Safira ini tadi. Oh iya, oke. Oh ya, yang Safira dulu ya, sorry. Oke, ini pertanyaan dari Safira. Malam kamu tanya, disebutkan tadi AIS itu harus hold undergraduate degree. Misal kita undergraduate-nya beda jurusan yang mau diambil dan pengennya kita ambil undergraduate lagi di Australia, apakah bisa? Atau AIS ini hanya untuk master degree saja? Terima kasih. Undergrads lagi. Nggak bisa deh kayaknya. Ya. Kayaknya sama kayak tadi ya, kayak harus master degree. Dan sebenarnya kalau sudah memegang misal kita sudah memegang master, terus mau ambil master lagi, setauku kok ada klausul yang bilang kalau nggak boleh ya. Tapi nggak tahu ya. Coba dicek lagi di handbooknya. Tapi setauku kalau misalnya sudah master nih, kita sudah punya gelar master, tapi mau ambil master lagi, aku nggak tahu ya. Tapi kok temanku ada ya. Temanku ada yang sudah punya master, terus ambil master lagi. Nggak tahu deh, coba dicek lagi. Oke, tapi khusus untuk pertanyaan Kak Safira, jadi untuk AS ini memang untuk master degree sama PhD ya. Jadi kalau mau ambil undergraduate lagi, untuk aplikan dari Indonesia belum ada. Lalu lanjut ke pertanyaan dari Kak Eda Martaria. Yang tadi, apakah kalau sudah lolos dan berhalangan berangkat,
keberangkatan ke AUSI bisa ditunda? Bisa. Tadi yang aku cerita itu, misal kita lolos tahun ini, tapi minta di-defer jadi tahun depan gitu boleh. Tapi alasannya itu harus disampaikan ke AAS dan penentuannya boleh di-defer atau enggak juga terserah dari AAI-nya, Australia Awards Indonesia-nya. Gitu. Dulu ada temanku, ada banyak malah. Ada banyak temanku yang sudah lulus tahun 2016 tapi baru ikut berangkatnya bareng aku. Gitu. Kalau dari pihak kampusnya biasanya defer gitu juga boleh ya? Kalau dari kampusnya kayaknya kalau udah masuk AS tuh akan lebih mudah ya, kayak dipermudah lah intinya. Kalau udah keterima AS tuh daftar universitas juga menurutku lebih mudah. Gitu. Oke. Thank you. Next ada pertanyaan dari Muhammad Abdurrahman. Malam kakak, saya mau bertanya, kenapa kakak mengambil jurusan Master of Urban Planning di Universitas Melbourne? Dan boleh kami tahu apa kontribusi kakak sekarang? Wah, ini mah mau nyontek untuk IC ini. Mohon maaf, IC saya tidak saya umbar. Enggak. Maksudnya waktu nulis IC itu aku jawab pertanyaan tuh sangat personal ya. Jadi kayak benar-benar bercerita. Kalau aku bisa kasih tips sih sebenarnya, tulis IC-mu jangan berbunga-bunga, jangan mengandai deh boleh sih. Maksudnya tapi jangan gombal gitu. Kalau aku orangnya realistis aja, kayak saya pengennya ini nih. Bahkan waktu ditanya, kamu setelah lulus mau jadi apa? Kalau untuk ICLPDP kan banyak yang ngasih saran kalau kamu tuh harus jelas mau jadi apa, harus nggak boleh galau, harus satu aja fokus itu, terus kamu jelasin kontribusinya apa. Aku nggak. Bahkan waktu untuk AS ini aku nulisnya option karirku ke depan pun aku open, kayak aku bisa jadi ini, aku bisa jadi itu, aku bisa jadi ini. Tapi paling nggak dengan jadi ini, aku merasa aku harus bermanfaat dengan cara aku akan terus membagi apa yang sudah aku dapatkan. Intinya gitu. Tapi aku nggak berbunga-bunga kayak, karena emang pada saat itu aku belum tahu aku mau jadi apa. Jadi masih membuka karirku gitu. Jadi aku tidak berbohong pada diriku sendiri juga. Jadi aku ngisi AS ini dengan sangat-sangat jujur, tidak berbunga-bunga. Enggak, ya. Jadi mungkin kalau untuk alasan sendiri memang ini personalnya setiap orang, karena pastinya setiap orang kan punya pengalaman dan rencana yang berbeda-beda. Jadi intinya kalau di esai teman-teman bisa lihat lagi itu ke pengalaman yang lalu, yang sekarang mau ngapain dan kedepannya mau ngapain. Oke, lalu ada pertanyaan dari Agustina. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah apabila sudah diterima beasiswa AS, pasti keterima di salah satu univ di Australianya? Insya Allah. Karena kan nanti admission-nya akan dibantuin sama pihak Australia Awards Indonesia, dan sebelumnya kita juga akan banyak diskusi sama pihak kampusnya langsung. Yang tadi aku cerita ada tahap explore jurusan itu. Dan di situ kita tetap harus bertanggung jawab. Misal dari masing-masing universitas kan syaratnya juga beda-beda nih. Misal kita IELTS-nya cuma 6,5 gitu. Tapi syarat, kalau misalnya ambil law nih, biasanya yang tinggi-tinggi syaratnya tuh Master of Law, hukum. Hukum tuh biasanya 7,5, minimal 7 atau 7,5, Melbourne kalau nggak salah 7,5 deh. Ya kita sadar diri aja, kalau kita IELTS-nya cuma 6,5, ya jangan apply-nya ke Unimelb, nanti akan ditolak juga. Nanti pasti orang admission-nya akan memberi saran, kayaknya kamu nggak nyampe deh kalau mau daftar sini, mending daftar yang sini aja gitu. Jadi tetap disesuaikan sama kemampuan masing-masing. Kayak misal di Unimelb, aku di fakultasku, kalau yang daftar arsitektur sama urban design itu harus ngumpulin portofolio. Jadi kalau misalnya kampusnya ada syarat-syarat khusus, kita tetap harus ngumpulin, walaupun admission kita dibantuin sama AAS, syarat-syaratnya udah dikumpulin sama AAS, kita tetap harus ngumpulin syarat-syarat lain yang diminta gitu. Kayak misalnya di Unimelb aku itu ada syarat motivation letter untuk masuk ke jurusanku. Ya udah, aku tetap harus nulis IC untuk jurusan aku gitu. Nggak terus karena udah masuk AAS terus oh ya udah centang pilihan kayak SNMPTN mau pilihan 1 2 3 terus langsung lolos atau enggak gitu. Enggak, tetap kita harus melalui proses admission-nya, tapi yang bantuin tuh pihak AAS-nya. Jadi yang tektokan pihak AAS-nya, bukan dari kita. Jadi tetap jauh lebih mudah sih. Dan nanti pasti ada yang ngarahin, jadi pasti keterima di salah satu. Pilihan kamu tuh pasti nanti
keterima gitu. Oke, makasih jawabannya. Next, kita masih ada beberapa pertanyaan dari Kak Naumidian. Hai Kak Anissa, very nice sharing. Saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, kalau mendaftar AS, tadi dikatakan maksimal 3 untuk pemilihan universitas. Lalu untuk pemilihan jurusannya maksimal berapa ya per univ? Apabila boleh memilih dari satu jurusan, apakah dalam penulisan Moodlet ditujukan khusus untuk jurusan utama saja atau disertakan jurusan lainnya juga, Kak? Oke, itu pertanyaan pertama. Mau dijawab dulu? Oke. Oke, kalau di Oasis itu sebenarnya kita bisa sampai 10 pilihan di sistemnya Oasis ya. Tapi nanti kalau yang ditanya kalau pas udah lolos AAS itu untuk apply ke universitas, pas udah lulusnya nih, udah lulus AAS-nya, paling cuma dikasih 2 atau 3. Karena sebenarnya ntar pilihan pertama juga pasti udah lolos. Kalau menurut pengalaman aku dan teman-teman tuh biasanya ya udah pilihan 1 lolos aja gitu. Kalau yang di aplikasi itu sebenarnya di sistemnya Oasis bisa memilih sampai 10 universitas atau 10 jurusan. Nah, lalu untuk pemilihan jurusannya maksimal berapa ya per univ? Kalau menurut aku ya, pilih jurusan yang sama di beberapa universitas gitu. Jadi biar untuk menunjukkan kalau kita tuh fokus ke satu, kayak pengennya tuh jurusannya tuh ini. Jadi nggak terus ganti-ganti. Misal di Unimelp jurusannya Development Studies, tapi di RMIT ambilnya urban planning, terus di universitas lain ambilnya apa. Kalau gitu kan kayak kelihatan kalau kita tuh orang yang bingung gitu. Mending kalau aku ya saranku jurusannya tuh sama atau cari yang mirip tapi universitasnya beda gitu. Gitu. Dan untuk lihatnya apakah ditujukan khusus untuk jurusan utama saja? Oh, kalau motivation letternya kan nanti untuk daftar ke universitasnya. Jadi nanti itu kalau udah tahap keterima AS-nya aja baru nulis kalau menurut aku ya. Jadi biar nggak sia-sia. Kan nanti tiap jurusan tuh minta motivation letter, tapi ada juga yang nggak minta sih sebenarnya. Jadi nanti tergantung kalau udah keterima AS-nya aja sih. Tapi kalau mau nyicil dari awal juga boleh. Sebenarnya kan karena di AS itu nggak ada motivation letter gitu kan, nggak ada. Jadi yang diisi cuma yang IC yang tadi aku jelasin doang, yang 4 pertanyaan tadi itu. Walaupun isinya sebenarnya mirip-mirip motivation letter sih. Dulu aku motivation letter yang untuk Unimelp, yang untuk jurusan juga aku kembangin dari situ kok. Aku kembangin karena kan motivation letter agak lebih panjang daripada si IC-nya AS itu. Begitu. Oke, ini ada pertanyaan keduanya. Untuk Master of Coursework dalam beasiswa AS, apakah diperlukan supervisor? Terima kasih. Enggak sih. Kalau untuk yang coursework enggak. Karena kan ada juga yang coursework tanpa research kayak yang tadi aku bilang. Betul. Oke, next kita ada pertanyaan dari Farah Hazarine. Malam Kak, kira-kira ada pertanyaan arah karir setelah lulus E2 enggak? Ada tips jawab? Pertanyaan arah karir setelah lulus E2. Tadi kayaknya udah aku jawab ya. Aku pun jawabnya waktu itu open, masih mengopen. Jadi aku bisa jadi I can be anything gitu. Aku bisa jadi dosen, bisa balik jadi kerja untuk pemerintah, ataupun aku bisa membuka swasta membuka pekerjaan juga untuk orang lain. Waktu itu aku jawabnya benar-benar open kayak gitu dan lolos aja kok, nggak harus dipaksa kayak kamu harus tahu dari sekarang mau jadi apa gitu. Enggak sih. Aku jawabnya sih open gitu, tapi aku jelasin ya kayak aku pengennya tuh bisa jadi ini dan kendalanya kan itu kan di pertanyaannya ditanyain juga kendalanya apa kalau kamu mau jadi ini tuh apakah kamu sudah melihat kendalanya apa saja. Oh kalau aku mau jadi ini kendalanya tuh ini aku jelasin satu-satu. Gitu. Jadi kalau masalah profesi, memang kita juga nggak tahu ya nanti bakal jadi apa. Tapi mungkin yang pasti bidang yang diambil saat S2 nanti akan mendukung ke profesi ilmu yang dipakai. Gitu. Oke, next ada pertanyaan dari Michelle. Kak, ada pengalaman part-time sambil kuliah nggak waktu kuliah dulu? Boleh Kak cerita sedikit mungkin pengalamannya? Thank you. Oke. Kalau part-time aku ada. Jadi dulu waktu libur, biasanya tapi aku kerja casual sih, karena kerja resmi di sana agak sulit juga daftarnya. Dan aku sebenarnya males juga daftarnya.
gitu. Jadi dulu aku kalau pas liburan, kalau lagi nggak pulang ke Indonesia, kerja casual, dan di sana kan bayarannya per jamnya lumayan tinggi. Jadi kalau yang mau nabung, terus selama liburan summer ataupun winter mau stay di Australia, mau kerja, itu lumayan sih nabungnya banyak. Dan teman-temanku juga yang pada bisa bagi waktu, pada banyak kok yang kerja sambil kuliah. Tapi kalau aku merasa nggak mampu karena load kerjaannya di jurusanku lumayan berat karena arsitektur dan perencanaan itu banyak kerja kelompoknya, terus banyak kerjaan yang bikin praktikal kayak market dan lain-lain yang makan waktu lah. Jadi kalau pas masa perkuliahan aku nggak berani kerja di luar gitu. Kalau dulu aku kerja casual kayak bantu jualan di market gitu-gitu, itu lumayan banget sih gajinya, lumayan. Kayak berkali lipat daripada bekerja resmi di Indonesia. Wow. Ya, part time sambil kuliah emang menarik ya. Asal tadi kata kuncinya harus pintar bagi waktu. Next. Oh iya, kalau untuk AS itu diizinkan untuk kerja. Kalau LPDP kan setauku secara kontraknya kan nggak boleh kerja. Betul. Kecuali apa ya? Pokoknya nggak boleh kerja casual gitu. Kalau untuk AS ini diizinkan selama 2 minggu maksimal 40 jam. Jadi ada peraturannya di visanya. 40 jam kerja gitu. Karena kan bayarannya juga per jam kan kalau di Australia. Mantap. Oke. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Kita coba jawab kalau masih sempat ya nanti. Sekarang pertanyaan dari Nurlina. Malam Kak, apakah ada pengalaman dari sesama awardee yang memiliki IPK mepet di atas 3, di bawah 3,15, tapi tetap diterima karena pengalaman kerja atau SI yang appealing? Kalau ini aku nggak ada contoh konkretnya sih, karena kan aku kayak nggak pernah tanya-tanyaan IP kamu berapa, nggak pernah tahu IPK teman-teman, tapi menurut aku lebih penting, asalkan ya yang syarat awal tadi, yang syarat apa sih istilahnya, administrasi di awal itu minimal kan cuma 2,9 ya tadi aku bilang ya. Asalkan sudah di atas itu, syarat administrasi udah aman, itu kayak cuma benchmark bawah aja gitu. Nah, nanti tuh yang menentukan akan lebih ke IC-mu dan pengalaman kerjamu itu, menurutku ya. Karena yang akan lebih dibaca tuh itu. Dan untuk angka IPK tuh kayak cuma asal kamu udah masuk benchmarknya, ya udah gitu. Sepertinya. Ya, jadi asal udah di atas 2,9 tadi ya, berarti udah lolos. Tinggal yang lainnya saling melengkapi untuk penilaian. 29 atau 2,7 aku lupa tadi dicek sendiri ya. Ya. Lalu ada pertanyaan dari Muhammad. Kak, pengalaman kakak berapa lama program masternya? Kalau seandainya sudah selesai program master, kalau lanjut ke program PhD, apakah harus mulai dari dasar kembali? Kenapa kakak nggak lanjut program PhD? Oke, kalau aku masternya programnya 2 tahun. Itu beda-beda ya tiap jurusan ya. Ada yang master 1,5 tahun sudah dapat master, ada juga yang 1 tahun. Kalau di programku itu 2 tahun. Ada juga kalau yang apa sih istilahnya? Construction management di jurusanku itu 3 tahun baru dapat masternya. Jadi beda-beda tergantung jurusan. Kalau aku kenapa nggak ambil PhD? Karena di perjanjiannya AAS itu setelah lulus kita harus kembali dulu ke negara asal minimal selama waktu kita kuliah, misal 2 tahun gitu. Aku nggak bisa balik ke Australia karena visaku udah diblokir gitu. Jadi selama 2 tahun setelah lulus, mereka cara kontrolnya seperti itu. Jadi terukur kayak aku nggak akan bisa balik ke Australia karena visaku udah ditutup selama 2 tahun gitu. Nanti baru bisa apply lagi visa itu 2 tahun setelah aku lulus. Gitu. Dan ada juga teman aku yang kemarin coba apply sebenarnya tapi tetap case by case sih. Ada temanku yang sampai udah dapet reference dari jadi temanku yang ambil master by research, S2-nya master by research, terus mau lanjut ke PhD udah ditawarin sama profesornya, tapi tetap kemarin ngajuin ke AAS dan lain-lain masih belum diizinkan sih setauku. Ada 2 temanku yang sudah ditawarin lanjut ke PhD langsung, tapi kemarin udah mencoba memproses tapi belum diizinkan. Mungkin emang harus pulang dulu atau gimana. Kayaknya sih emang harus pulang dulu sih. Syaratnya agak rumit lah kemarin, katanya kalau mau langsung lanjut PhD itu harus dapat funding juga dari
fundingnya harus lebih dari 80% atau apa, pokoknya agak sulit lah. Syarat-syaratnya agak ribet. Gitu. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Agustina Fadila. Izin bertanya, Kak, apabila setelah keterima AAS tapi belum keterima di univ tujuan kita, bagaimana ya, Kak? Nggak apa-apa, ntar dibantuin kok. Ya, dibantuin. Tenang aja, nanti pasti keterima. Insya Allah kalau udah masuk standarnya AAS nih, udah keterima AAS, itu pasti akan ada universitas di Australia yang menerima kamu. Karena IELTS-nya pasti udah masuk ke standar mereka. Terus motivational letter-nya juga pasti udah berkontribusi untuk Indonesia. Pasti lolos deh. Pasti ada salah satu universitas yang mau menerima kamu. Udah aman ya. Oke, next dari Muhammad Abrorudin. Kak, kalau belum memiliki pengalaman banyak dalam bekerja dan berorganisasi, bagaimana menulis CV dan motivation letter-nya? Kayaknya tuh tipsnya bisa dijawab sama besok Kak Titis dan teman-teman dari Etude, karena setahu aku beberapa minggu lagi ada workshop CV dan Motlet, ya nggak? Betul banget, jadi ini pertanyaannya nyambung banget. Nanti bakal ada beberapa informasi tambahan setelah webinar ini selesai. Jadi untuk teman-teman, terutama Kak Muhammad Abrorudin, bisa stay tune ya, tunggu sebentar lagi. Lalu 2 pertanyaan terakhir, ini dari Sita Anissa. Malam Kak mau tanya terkait surat rekomendasi untuk apply master degree. Apakah perlu dari Universitas S1 dan kantor apabila sudah bekerja? Sebenarnya kalau yang untuk daftar master itu nggak perlu surat rekomendasi. Jadi sebenarnya cuma yang untuk pendaftar PhD doang. Tapi aku dulu pakai, karena aku merasa mungkin kalau aku pakai ada nilai tambahnya lah gitu. Aku dulu minta surat rekomendasi dari atasan di kantor sih, itu aja. Oh iya, sama dari dosenku satu, dari Pak Bobi. Pak Bobi. Iya, benar-benar. Ya, jadi itu yang untuk master nggak wajib. Tapi ada formatnya sih, tapi sebenarnya itu formatnya untuk PhD. Tapi waktu itu aku tetap ngisi, aku tetap ngumpulin. Dan itu tetap dari ngumpulin dari pihak univ sama kantor ya? Lalu pertanyaan terakhir dari Kak Dieni Syafrina, Mbak Ica mau nanya terkait penyetaraan ijazah di Dikti Indonesia setelah lulus. Apakah ada perbedaan antara yang ambil course tanpa tesis dan dengan yang tesis? Misal yang tidak mengerjakan tesis, ijazah masternya tidak bisa diakui di Indonesia. Enggak, sama aja. Itu cuma ditanyain apakah ada judul tesisnya gitu. Kalau nggak ada, bilang aja emang nggak master by coursework full tanpa tesis. Gitu. Sama aja kok, tetap diakui. Wow, oke. Sekarang kita sudah mencapai ke pertanyaan terakhir dan semua pertanyaan semoga bisa menjawab semua hal yang teman-teman tanyakan ya. Jadi kita lanjut ke rangkaian acara selanjutnya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Ica buat sharing semua informasi, pengalaman juga tips-tipsnya dan udah jawabin semua pertanyaan dari teman-teman. Makasih juga buat teman-teman yang udah mengikuti webinar pada malam hari ini. Jadi seperti yang tadi udah disebutkan dan sempat disinggung, itu di Etude ini akan ada beberapa event yang bisa membantu teman-teman dalam menyiapkan pendaftaran ya. Baik itu pendaftaran ke kampus dan juga beasiswa, dan ini tidak terpaku untuk teman-teman yang mau daftar ke univ di Australia, tapi untuk semua kampus di luar negeri. Yang pertama ada workshop. Jadi kalau biasanya teman-teman ikut webinar, ini mungkin kan cuma bisa tanya jawab, tapi kalau di workshop teman-teman bisa ikut secara lebih aktif juga. Dan workshop pertama ini mengenai penulisan CV untuk pendaftaran studi dan beasiswa, yang seperti teman-teman tahu syarat dokumen CV udah pasti wajib banget. Dan gimana bikin CV yang bagus untuk pendaftaran studi dan beasiswa secara akademik. Teman-teman bisa daftar, acaranya nanti hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, jam 10 sampai 12 pagi. Lalu ini juga ada drop-in consultation, di sini teman-teman bisa diskusi langsung kalau punya
masalah atau beberapa concern, misalkan belum tahu mau daftar kemana, ini bisa didiskusiin sama semua mentor Etude. Di sini udah ada beberapa mentor yang join, ada Kak Titis, ada Kak Suci, Kak Nurina, dan juga Kak Ica yang nanti mentorin untuk program mentorship studi ke Australia. Ini hari Rabu, tanggal 17 Maret. Terus yang terakhir ada workshop penulisan motivation letter. Ini juga yang tadi ditanyain sama Kak Muhammad Abdurruddin. Hari Minggu juga. Ini kegiatannya dibatasin 12 peserta per event karena nanti akan ada feedback dari kakak-kakak mentor secara personal. Jadi yang pasti lebih eksklusif di sini. Dan untuk pendaftarannya, teman-teman bisa daftar workshop satuan seharga 150.000 untuk CV dan Moodle. Ada juga webinar CV yang teman-teman bisa akses kembali, juga untuk Moodle. Dan untuk bundlingnya, ini ada workshop CV dan motivation letter, ada bonusnya reference letter, tips and guideline. Jadi 300.000, berarti dapat diskon 100.000. Terus ada juga paket all in, ini ada workshop CV, motivation letter, akses ke webinar CV, Moodle, dan juga reference letter seharga 400.000. Jadi teman-teman di sini yang mau ikutin terus semua event Etude, baik itu yang berbayar dan gratis, bisa daftar di sini ya. Cek terus sosial medianya Etude. Ini ada linknya di bio Instagramnya Etude, atau teman-teman sekarang bisa scan di sini. Oke, semoga acara ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman semua yang sudah join, jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga semua yang sudah di-sharing Kak Ica bisa bermanfaat. Dan kalau tidak keberatan, kita adain foto bareng dulu yuk. Mungkin teman-teman boleh nyalain videonya. Di sini udah pada makan mau tidur itu. Ada banyak teman-teman yang tadi udah standby dari awal ya. Dan ada beberapa pertanyaan juga. Ada menti. Ada mentinya Kak Ica. Ya. Dan mungkin untuk pertanyaan yang belum sempat ditanyakan bisa lanjut ya ke sosial medianya Etude. Oke, jadi sekarang kita coba foto dari Kakak Dila. Kak Dila mungkin bisa bantu foto atau Kak Titis ya. Oke, sip. Oke, semuanya. Yuk kita siap-siap ya. 1, 2, 3. Ganti gaya, ganti gaya. Ya Allah. 1, 2, 3. Iya, sudah. Oke, sudah semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Selamat istirahat, sehat-sehat selalu. Semoga pendaftaran aplikasi ke kampus dan juga beasiswanya lancar. Buat Kak Ica, terima kasih atas waktunya dan sharingnya. Dan untuk teman-teman Etude, terima kasih sudah menyelenggarakan acara ini. Jadi acaranya saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin live.